Astabrata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pahlawan Kecil. Roro Sunti tidak tahu harus menjawab apa ketika ditanya oleh Nini Wari tentang masalah pribadinya. Roro Sunti sedih sekali karena ia belum menyadari sepenuhnya apa sebetulnya yang dialaminya selama ini. Yang ia tahu adalah panggilan hatinya untuk merawat Aji Sukmo sebagai suaminya, dan ia tak menutup diri tentang keberadaannya di sisi Aji Sukmo. Dok, ibu tidak bermaksud menyakitimu, tetapi ibu hanya ingin bicara tentang keberadaan kita. Kalau kau menghadapi masalah, ada baiknya bukan? Jika ibu tahu, seperti juga ibu menceritakan masalah keluarga ibu yang berantakan karena anggapan ayahmu, aku ini berlaku selingkuh. Ibu. Dok, aku ini juga tahu bagaimana perasaan seseorang yang terluka. Tapi pertanyaan ibu tidak bermaksud menyakiti hatimu. Ibu hanya ingin, mengapa saat engkau menyapu, engkau bisa berbicara kepadaku dengan panjang lebar. Tapi aku tidak tahu maksudnya. Aku seperti belum pernah melihat orang yang berbicara padaku. Padahal yang bicara itu kamu. Benarkah demikian, Ibu? Kalau begitu, apa yang kau rasakan? Apa, Nduk? Apa benar ibumu yang melamun? Ibu, Sunti juga pernah merasakan masalah seperti itu. Kalau ibu menganggap Sunti menyimpan sesuatu, Sunti minta maaf. Saat ini, Sunti benar-benar sedih dan merasa tidak enak jika teringat Kakang Sukmo. Sunti khawatir, Ibu. Khawatir memikirkan bagaimana seandainya Sunti berpisah dengan Kakang Sukmo. Benarkah begitu? Kalau demikian, Ibu salah menilaimu. Iya, Sunti. Berat sekali orang yang berpisah dengan suaminya. Jangan hal itu terjadi padamu, Nduk. Tidak. Anak-anakku tidak boleh menderita seperti apa yang aku alami. Kesalahan yang terjadi di dalam hidup ibu tidak ibu sengaja. Tapi ayahmu sulit memaafkan kehadiran ibu di sisinya. Itulah yang Sunti khawatirkan. Sunti cemas dan takut. Lebih-lebih Sunti ini anak seorang durjana, Ibu. Duk, Sunti, oh jangan bicara begitu. Mengapa kau malah mengungkit-ungkit masa silamu? Anak durjana, anak brahmana, anak ningrat, semuanya sama saja sebagai adik kudrati manusia. Selama hidup bersama ayahmu, aku memahami bagaimana kehidupan manusia ini menurut garis dan kehidupannya. Kalau tidak ada orang-orang kecil seperti kita, mana mungkin ada orang-orang besar seperti Kanjeng Sinuwun dan kerabat istana lainnya, juga Pamong Praja. Nah, kau sadar hal itu, Nduk? Iya, Ibu. Tapi anak seorang durjana sangat malang nasibnya. Ia tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas. Ia selalu merana karena diejek dan dicela. Siapapun sulit menerima kehadiran Roro Sunti. Tapi Sukmo tidak demikian, bukan? Ibu dan bapakmu juga menerimamu dengan baik, bukan? Oh, Ibu. Jika tidak ada Kakang Sukmo, mungkin aku telah mati. Sunti. Roro Sunti menangis makin pilu. Masa lalunya yang hitam pekat kembali membayang di depan matanya. Ia teringat bagaimana dihajar ayahnya sampai babak belur. Dia juga teringat bagaimana dipasung dan dibelok di antara balok-balok kayu. Dia juga teringat bagaimana ayahnya mencabik-cabiknya hingga ia tak berdaya. Sudahlah, Nduk. Tak perlu menangis. Sudahlah, masa lalu sudah kita tinggalkan terlalu jauh.
Lebih baik kita tersenyum menyambut masa depan. Aku ini seorang ibu, kau juga telah menjadi seorang ibu. Nah, kita harus berusaha bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Menjadi ibu yang baik tak boleh membesar-besarkan persoalan yang pernah kita lalui. Anggaplah yang kita lalui itu merupakan pengalaman pahit dan merupakan takdir yang kita jalani. Ibu yakin tidak selamanya kita menderita. Kau yakin itu, Ndok? Ibu, tapi ayah begitu kejam dan tega sekali padaku. Ayah kejam sekali. Kalongking, disinilah aku akan mendirikan gubuk. Kau apakah bersedia jika menjadi santriku? Kakang, kepalang basah, Kang. Bukankah selama ini aku selalu bersama Kakang dan aku percaya kepada Kakang. Aku bersedia jadi apapun asal kita sama-sama baik, Kang. Aku ingin kita tidak ada permusuhan. Bagus kalau begitu. Malam ini kita harus istirahat dengan cukup. Kita kumpulkan besok pagi kayu-kayu yang lurus untuk kita gunakan sebagai gubuk. Kau paham? Iya, Kang. Aku paham sekali. Bagus. Aku tahu. Aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Semoga saja aku bisa menjalankan tugasku dengan baik. Ya, bagus ya. Setelah itu, kau harus sering pergi ke istana, memata-matai kehidupan orang keraton. Apakah mereka itu bisa kita ajak kerjasama atau tidak? Di hutan Kedawung inilah yang akan menjadi saksi bisu kita. Apakah berhasil atau gagal? Ngerti? Baik, Kang. Aku setuju dengan usulanmu. Bagus. Artinya, kau tidak akan menggunakan kekerasan, ya kan? Kekerasan itu perlu, Kalongking. Perlu. Apabila dengan jalan damai kita tidak bisa, ya satu-satunya jalan tentu dengan jalan kekerasan. Siapapun yang merintangi niat kita harus kita tumpas sampai ia tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan sampai orang-orang itu menghalangi apa yang kita rencanakan dan apa yang kita jalani. Ngerti? Ngerti? Apakah Kakang yakin bisa menjalankan rencana itu? Oh, aku tidak berputus asa. Sekalipun aku berkali-kali aku gagal, namun aku berjanji untuk tetap berjuang dan memperjuangkan hak aku. Aku terlalu lama dikhianati dan aku tidak akan membiarkan orang-orang yang mengkhianatiku tinggal bebas, Kalongking. Iya, Kang. Aku akan bantumu, Kang. Nah, untuk itu aku akan tenang. Aku akan lega jikalau sudah setuju dengan rencanaku. Lalu bagaimana dengan anakmu dan menantumu itu, Kang? Aku tidak punya anak. Aku tidak punya menantu. Kau bicara apa lagi? Jangan menyakiti hatiku, Kalongking. Jangan. Bukan, Kang. Bukan aku menyakiti hatimu, Kang. Tapi aku ingin kejelasan. Bagaimana seandainya di Mataram aku bertemu Aji Sukmo? Apakah aku harus menggoroknya atau bagaimana begitu, Kang? Mengenai bocah itu, aku yang bertanggung jawab. Kau tahu? Ya. Aku sendiri yang ingin menggorok Aji Sukmo. Mata Ki Srenggi menyala-nyala. Ia benar-benar geram. Kedua bola matanya memantulkan sinar api unggun yang menyala-nyala untuk menghangatkan tubuh mereka di tengah hutan Kedaung yang sunyi senyap. Kalongking hanya bisa memperhatikan sahabat karibnya itu, menanggapi setiap ucapan Ki Srenggi. Sementara itu, Aji Sukmo yang menemui Sultan Agung kini sudah kembali meninggalkan Serandil. Pagi-pagi sekali mereka sudah turun dari astana Serandil. Saya tidak tahu mengapa Kang Mas terdengar ramai-ramai ketika saya sedang semadi. Saya mendengar pertarungan, saya mendengar teriakan, dan nampaknya pendekar gembel itu hadir lagi. Apakah ia masih mengganggumu? Iya, Mas Cokro. Saya tidak tahu mengapa kalau Cokro selalu memburu saya. Ada sesuatu yang aneh dan mengganjal di hati saya. Tapi saya belum mampu menyebak rahasianya. Harus segera dihentikan. Orang aneh yang terus berkeliaran. Ia akan menjadi biang kerusuhan. Kita harus menghentikannya. Seorang durjana yang kehilangan jati diri. Ya, sejak pulang dari Parangkusumo, ia mengganggu kita. Paman Wari selalu diancam. Yang dicari sebetulnya bukan hanya ayah, tapi saya, Mas Cokro. Bagaimana seandainya aku mengerahkan prajurit-prajurit Mataram untuk memburunya dan menangkapnya hidup atau mati? Mas Cokro,
Ini demi kebaikan bersama dan ketenangan Mataram. Kolo Cokro bukan hanya musuhmu, Kang Mas Sukmo, tetapi Kolo Cokro juga musuh Mataram. Aku akan mengerahkan prajurit-prajurit pilihan untuk menangkapnya hidup atau mati. Sultan Agung sangat serius menanggapi persoalan yang dihadapi Aji Sukmo. Ia tidak rela jika sahabat karibnya menghadapi rintangan besar, sementara ia hanya berdiam diri. Aji Sukmo hanya diam, merenungkan apa yang dikemukakan oleh Sultan Agung. Ibu tidak menggendong Jokololo. Ada apa, Nduk? Ada apa? Prihatin tidak tahu ponakanmu? Kau tidak tahu Jokololo? Prihatin tidak tahu. Ada apa, Tondo? Kan anakmu tadi berbaring di dalam kamar. Kau sendiri yang menungguinya. Kan ibu keluar tadi pamit denganmu. Ibu mau jalan-jalan. Kok malah sekarang kau tanya ibu? Petang-petang begini. Aduh, bagaimana ini? Aduh, di mana Jokololo? Siapa yang mengambilnya? Ibu, ayah. Sunti, tenanglah. Nini, kau tidak tahu cucumu? Tidak tahu, Kakang. Kau juga tidak tahu, Prihatin? Saya tidak tahu, Ki Dalang. Kami berjalan-jalan setelah pamit dengan Sunti. Kami tidak menggendong dan tidak momong Jokololo. Seharian memang aku yang momong. Setelah capek, ia kumandikan dan kuserahkan pada Sunti. Setelah kami mandi, kami pergi jalan-jalan karena Prihatin ingin melihat keraton. Bagaimana, Sunti? Aduh, bagaimana ayah? Di mana Jokololo? Di mana anakku? Di mana anakku Jokololo? Sunti, tunggu. Sunti, kau itu mau kemana? Mencari Lolo, dia hilang. Ayah, ibu, kemana aku harus mencarinya? Kemana aku harus mencarinya? Iya, kita akan cari. Ibu akan membantumu, Sunti. Jangan pergi sendiri. Bagaimana anakku? Anakku hilang. Tidak, aku harus mencarinya. Ku minta kau tenang, Roro Sunti. Setiap menghadapi persoalan, jangan termakan perasaan. Nanti akan mengacaukan pikiran kita. Baiklah, ayo kita cari bersama-sama. Sudah petang. Matahari sudah tenggelam. Aku akan mencari. Begini saja. Kau di rumah, biar aku dan ibumu mencari Jokololo. Prihatin ikut. Prihatin, kau menemani Mbak Yu Sunti di rumah. Biar ibumu dan aku mencari ponakanmu. Bagaimana? Kau menemani Mbak Yumu ya, Nduk ya? Aku ikut, Ayah. Ibu, aku ikut mencari Jokololo. Kalau kau ikut kami, nanti bagaimana kalau ada orang yang mengembalikan anakmu di rumah? Siapa tahu ada tetangga yang ingin menggendong Jokololo tanpa sepengetahuanmu. Nah, untuk itulah kau perlu pulang. Jaga rumah dengan Prihatin. Untuk pencarian selanjutnya biarlah aku dan ibumu saja. Bagaimana? Tenanglah, jangan cemas, Nduk. Jangan khawatir, jangan takut. Ayah bertanggung jawab. Kau dengar aku, Sunti? Iya, Ayah. Nah, kalau begitu, ajaklah Prihatin pulang. Iya, Ayah. Nini. Iya, Kakang. Tentu kau masih ingat suasana di Mataram ini. Kau bisa membantuku mencari Jokololo. Baik, Kakang. Aku akan membantumu. Bangunan-bangunan baru seperti beberapa gapura yang aku buat, serta Taman Donoloyo atau Taman Gading, tak perlu kita cari ke sana. Kita coba masuk ke keraton. Aku ingin mencari di Sitinggil atau Propoyekso. Kalau di sana juga tak ada, kita cari ke Kaputren. Ayo, sebelum terlambat. Setelah Roro Sunti dan Prihatin tak nampak dari pandangan mata mereka dan lenyap di balik dinding-dinding keraton, maka Ki Warih dan Nini Warih berjalan menuju ke dalam istana. Mereka menanyakan kepada orang-orang dalam jikalau tahu adanya Jokololo cuci mereka. Ki Warih dan Nini Warih berjalan menuju ke Siti Inggil, tetapi Ki Warih dan Nini Warih tidak mendapatkan apa-apa di sana kecuali para penjaga istana dan pengawal kepercayaan Kanjeng Sinuwun. Kita ke Propoyekso. Apakah hal ini tidak menyalahi aturan, Kakang? Apa boleh buat? Ini keadaan darurat. Kalau kerabat istana tahu, apakah hal ini tidak memberatkan mereka? Lebih baik kita cari dengan diam-diam saja, Kakang. Tidak, kita menemui Gusti Ratu.
Barangkali mereka tahu karena mereka juga senang pada anak-anak kecil. Terserah padamu. Aku hanya ikut. Aku cukup lama tidak bergaul dengan mereka. Aku kikuk dan kurang bisa membawa diri. Ikut saja aku. Ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Paman Panjang Mas. Ada apa, Paman cari? Ampunkan hamba, Kanjeng Ibu Suri. Hamba berdua mengganggu. Katakanlah, Paman Panjang Mas. Ayolah masuk. Matur nuwun, Kanjeng Ibu Suri. Ampunkan hamba. Hamba hanya ingin menanyakan, apakah Kanjeng Ibu Suri melihat ada seseorang yang menggendong anak kecil? Ya, kira-kira 9 bulan. Maksud hamba, Joko Lolo putra Aji Sukmo, cucu hamba. Cucumu? Cucumu hilang maksudmu? Oh, tidak hilang, Kanjeng Ibu Suri. Tapi tidak ada di rumah. Sementara Roro Sunti, Prihatin, dan Nini tidak tahu siapa yang mengajaknya pergi. Barangkali Ibu Suri mengetahuinya. Tidak. Aku tidak tahu, Kiwari. Ada baiknya kalian cari ke Keputren, atau butuh beberapa pengawal untuk membantu kalian? Oh, tidak usah, Kanjeng Ibu Suri. Biarlah kami sendiri yang mencari. Begini, kalian cari saja ke Taman Kaputren, tempat para selir. Barangkali di antara selir ada yang mengambil cucumu. Mereka memang kurang ajar, sering bertindak yang aneh-aneh, lebih-lebih yang tidak punya anak. Aku memang suka pada anak kecil, tapi aku tidak kelewatan seperti mereka. Aku selalu membawa anak kecil dengan seizin orang tuanya. Cepatlah, lekas cari di rumah para selir. Kalau di rumah para selir tidak ada, di kebunannya. Matur nuwun, Kanjeng Ibu Suri. Hamba mohon pamit. Iya, aku akan membantumu. Paman Panjang Mas, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Terima kasih, Kanjeng Ibu Suri. Aneh. Petang-petang begini, anak kecil tidak ada di rumah. Kakek neneknya tidak tahu. Ibunya tidak tahu. Memang kurang ajar. Siapa yang bertindak kurang ajar ini? Aku harus mengerahkan beberapa pengawal. Ya, kasihan Wali. Aku akan membantunya. Ia baik sekali. Joko Lolo, kau di mana, Ger? Joko Lolo, kau di mana? Mbak Yu jangan menangis. Kan Ibu dan Ki Dalangwari sudah mencari. Jadi, Mbak Yu jangan menangis terus. Jangan sedih. Prihatin, ponakanmu hilang. Kemana kita akan cari? Apakah mungkin ayah dan ibu menemukan Joko Lolo? Bagaimana kalau Prihatin yang cari? Boleh nggak? Jangan dek. Nanti kalau kamu ikut hilang bagaimana? Jangan. Kau tidak boleh pergi dari sini. Kau harus menemani Mbak Yu saja. Aku tak mau Mbak Yu sedih terus. Roro Sunti segera menyeka air matanya saat mendengar derap kuda yang kencang dan makin dekat di rumahnya. Prihatin pun bangkit dan mendekatinya. Lalu gadis cantik itu lari menuju ke balik pintu, mengintip siapa yang mendekati rumah kakak. Kakang Sukmo. Sunti, ada apa? Kakang, Joko Lolo. Ada apa, Sunti? Ada apa dengan Joko Lolo? Dan mengapa kau menangis? Ada apa? Katakan, Sunti. Kakang, Joko Lolo hilang. Sunti, kau bicara apa? Hilang bagaimana? Bukankah ada ibu, ada kamu, ada Prihatin, ada ayah? Mengapa bisa hilang? Kau yang benar saja. Kakang, tolonglah aku, Kakang. Cari anak kita. Cari Joko Lolo, Kakang. Malam-malam begini. Masuklah. Aku akan menambatkan kuda dulu. Ayo masuk. Nanti aku akan mencarinya. Sunti. Iya, Kakang.
Di mana ayah dan ibu? Dan di mana Prihatin? Ayah dan ibu mencari Prihatin ada di dalam. Baiklah, tunggu sebentar. Bagaimana Jokololo bisa hilang dan tidak ada di sini? Kau pergi kemana? Aku cuci piring, Kakang. Dia tadi kutidurkan di kamar. Pintunya juga kututup. Tapi setelah aku mencuci piring, ia tiba-tiba sudah tidak ada di kamar. Ibu dan Prihatin? Mereka jalan-jalan ke istana. Seharusnya kau tidak membiarkan Jokololo sendirian. Jangan-jangan Jahanam itu menculik anakku. Kolo Cokro. Apakah ini perbuatan Kolo Cokro yang dendam padaku? Ia menculik orang-orang yang kucintai. Kalau ini benar-benar perbuatannya, aku bisa membunuhnya. Tapi sebaiknya aku cari dulu. Kakang, bagaimana? Iya. Aku akan mencarinya. Kau jangan pergi kemana-mana. Prihatin? Iya, Kakang. Temani Mbak Yumu ya. Kakang akan mencari Jokololo. Iya, Kakang. Haji Sukmo pun buru-buru meninggalkan istri dan adiknya. Sekalipun ia capek karena baru datang bepergian jauh, namun ia tidak merasakannya. Ia segera kabur dan pontang-panting mencari Jokololo yang raib. Demikian halnya pula dengan Nini Warih dan Ki Warih. Mereka pun bingung mencari Jokololo. Tetapi sampai malam tiba, mereka belum mendapatkan keterangan di mana Jokololo berada. Kakang, kita belum menemukannya. Aku jadi heran, mengapa ada pencuri anak di Mataram? Beberapa waktu yang lalu, Prihatin juga akan diambil orang. Prihatin bilang, ada seorang gembel jelek. Kakek Prada juga tahu orang itu, tapi orang itu lenyap. Gembel jelek? Hah? Ada apa, Kakang? Oh iya, jangan-jangan orang itu yang mencuri anak-anak. Aku baru teringat sekarang, Kakang. Orang itu juga membuat kekacauan di desa Drojo. Seorang bayi ditemukan tewas dan puluhan orang mati dengan kepala pecah. Aku harus mengatasinya. Kalau ini perbuatan gelandangan itu, aku harus mengambil tindakan. Kakang, apa yang akan kau lakukan? Mencari Jokololo dan mencari gembel itu. Jangan, Kakang. Jangan mencari orang itu. Gembel itu berbahaya. Kakek Prada saja sampai kehilangan jejak. Waktu bertarung dengannya, tiba-tiba gembel itu lenyap dari hadapannya. Oh, begitu? Iya, Kakang. Tapi aku harus menghentikan para penjahat yang tidak tahu aturan itu. Jangan-jangan Kolo Cokro. Gembel jelek. Ya, dia sekarang memang telah menjadi gembel. Tapi hatinya busuk, akan selalu menebarkan malapetaka. Aku harus cari siapa orang itu. Kakang? Oh iya, begini penyelesaian ini. Aku tidak tega melihat kau ikut pontang-panting mencari Jokololo. Ada baiknya kau kuantar pulang. Biar aku sendiri saja yang mencarinya. Tidak apa-apa, Kakang. Aku tak keberatan mencari Jokololo. Kasihan Sunti, biar ia saja yang di rumah. Aku belum lelah. Kau bilang belum lelah, tapi tubuhmu telah basah kuyup seperti itu. Kau mandi keringat, dan kau bilang tidak lelah. Napasmu juga seperti mau putus, Nini. Ayolah, Kakang, kita cari lagi sampai ketemu. Bagaimana kalau kita cari ke kebunan, ke tempat para selir Kanjeng Sinuwun Panembahan Kerapia yang sudah tidak terpakai? Ayo, Kakang. Kau benar-benar tidak apa-apa? Demi Jokololo, demi anak-anak kita. Ayo, Kakang. Baiklah, kalau kau memaksa diri, kita cari lagi sampai ketemu. Ki Warih dan Nini Warih berendengan mencari Jokololo ke sana kemari. Mereka menembus kegelapan malam. Mereka menuju ke kebonan. Kebonan adalah tempat para istri raja yang sudah tidak dipakai lagi. Aku senang sekali karena kau mau membantu ibu. Aku menyayangimu, Risangkusumo. Untuk sementara, kau bisa senantiasa bersama dengan Jokololo, seperti halnya ibumu. Jika ingin bersanding dengan ayahmu, ibumu akan merasuk di tubuh Roro Sunti. Tidak apa-apa, kita tidak merugikan mereka. Kita ingin mengikat tali persahabatan dan persaudaraan.
Sebetulnya ibu sangat cemburu dengan Roro Sunti, tapi ibumu bahagia dan kasihan padanya. Ia cukup menderita. Kita harus bisa membantu ayahmu dan membantu Roro Sunti, ibu tirimu. Tapi mereka tidak akan pernah tahu. Roro Sunti tidak akan pernah tahu dengan kehadiran kita. Ya, demi kebahagiaan bersama. Kita akan selalu bersama, selalu bahagia. Risang Kusumo, kuharap kelak kau bisa membantu ayahmu. Kita berjuang bersama-sama. Kau adalah pahlawan kecil. Iya, juga Joko Lolo. Biar kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan kecil bagi Mataram. Pahlawan-pahlawan kecil. Bila saat ini mereka sibuk mencari Joko Lolo, biarlah mereka rasakan bahwa kebersamaan itu kita perlukan, kita butuhkan. Ibumu juga ingin melihat bagaimana supaya nenek dan kakekmu bersatu kembali. Kita harus menyatukan mereka. Joko Lolo yang telah dirasuki Sukma Risang Kusumo ini berada dalam pangkuan Dewi Kesuma. Putri Jin itu sangat menyayangi bayi itu. Ia menciumi dan meneteinya, membelai dengan lembut dan penuh kasih sayang mendekapnya, membenamkan bocah kecil itu dalam dadanya. Kau, Risang Kusumo anakku, kau akan menjadi pahlawan. Kau akan menjadi orang besar. Iya. Ibumu akan mendukung, Gel. Ibumu akan senantiasa berada di belakangmu. Dan aku percaya kau akan menjadi orang besar di Mataram ini. Risang Kusumo, kau harus bisa seperti kakekmu, seperti Eyang Joyokusumo yang mampu berpijak di antara dua dunia. Kau harus berhasil, Gel. Ibumu akan menjagaimu. Aku akan membelamu dari ancaman siapapun. Aku tidak akan membiarkan orang-orang mencemooh dan mengejekmu. Berbaringlah Ger di pangkuan ibu. Tidurlah yang nyenyak. Kakang, kau mendengar suara bayi? Apa? Dengarkanlah baik-baik. Aku mendengar suara bayi. Jangan-jangan ia cucu kita. Aku tidak mendengarnya, Nini. Atau kau terbayang-bayang cucumu? Aku tidak mendengar apa-apa. Sungguh, Kakang. Aku tadi mendengar suara bayi. Melengking jauh. Ya, seperti suara Joko Lolo. Tapi di mana, aku tidak tahu. Kau masih ingat dari mana datangnya suara tadi? Aku tidak tahu, Kakang. Arah angin selalu berbeda-beda. Coba Kakang, kita dengarkan dengan seksama. Kita berdiam di sana. Di sini saja. Kita pejamkan mata. Pusatkan pendengaran kita untuk mendengarkan suara yang kau dengarkan tadi. Nini Warih mengikuti saran suaminya. Ia ikut memejamkan mata, mendengarkan suara-suara malam yang nampak menggetarkan jiwanya. Bulu kuduknya berdiri dan meremang saat mendengarkan suara-suara yang aneh. Tetapi ia tak habis pikir, karena Ki Warih tidak ikut mendengarkan apa yang didengarnya. Demikian pula saat ia mendengarkan suara bayi, Ki Warih merasa tidak mendengar suara apapun. Aku tidak mendengar suara apa-apa, Nini. Gimana kau mendengarkan suara bayi itu? Ayo, kita berjalan dan kita ikuti arah datangnya suara. Kakang, sungguh, aku tidak berdusta kepadamu. Aku benar-benar mendengar suara bayi. Aku tidak bohong. Kalau aku berdusta kepadamu, untuk apa aku mencari Joko Lolo? Kita bersama-sama mencarinya. Kita menuju ke bawah pohon pule. Baiklah, Kakang. Tapi... Iya, aku tahu pikiranmu. Pohon pule memang pohon yang angker dan selalu ditempati dedemit. Bangsa lelembut suka berdiam diri di tempat-tempat seperti itu. Justru itulah, ayo kita ke sana. Kakang. Ada apa? Maaf, boleh aku memegang tanganmu? Aku takut sekali, Kakang. Oh, peganglah. Terima kasih, Kakang.
masih ragu-ragu dan bingung untuk berpegangan tangan dengan suaminya yang selama ini berpisah. Apabila ia tidak takut, ia sungguh sungkan untuk memegang tangan Kiwari. Mereka memeriksa di sekeliling pohon pule, melihat ke atas dan sudut-sudut pangkal pohon besar yang memamerkan lekukan-lekukan akar yang sangat aneh. Namun mereka tidak menemukan Joko Lolo di sana. Di sini pun kita tidak menemukan apa-apa, Nini. Bagaimana kalau kita kembali saja? Aku semakin takut, Kakak. Baiklah, kau akan kuantar pulang dan aku akan melanjutkan pencarian. Atau siapa tahu Joko Lolo sudah diantarkan seseorang pulang ke rumah. Ayah, Ibu, bagaimana? Kami belum mendapatkan tanda-tanda di mana Joko Lolo berada. Jadi belum ada yang mengantarkan pulang? Belum, Ayah. Bagaimana ini? Suamimu juga belum pulang? Kakang Sukmo datang, terus ikut mencarinya. Kemana Sukmo mencari Joko Lolo? Tidak tahu, Ayah. Aku tidak berani keluar karena Kakang Sukmo berpesan agar aku tidak pergi kemana-mana. Kalau begitu, aku ingin kalian tunggu di rumah. Biarlah aku dan suamimu yang mencari Joko Lolo. Prihatin di mana? Tadi dia di sini. Prihatin, 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 di mana kau? Prihatin, 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 Prihatin. Kau di mana, Dok? Prihatin, Prihatin, Prihatin. Di mana? Di mana Prihatin, Sunti? Tadi di sini Ibu menemaniku. Kemana anak itu? Sudah malam begini. Tadi di sini, Ibu. Tadi di sini. Sungguh selalu bersama-sama dengan aku. Baru saja Ayah dan Ibu datang, tiba-tiba dia tidak ada. Aduh, kemana dia? Prihatin, Prihatin, Prihatin. Nini, Prihatin. kau jangan cemas. Barangkali ia ada di samping atau pergi ke belakang untuk buang air kecil. Carilah. Aku akan mencari Joko Lolo. Iya, baik, baik, Kakang. Ingat, kau jangan pergi kemana-mana. Kau temani Roro Sunti dan cari Prihatin. Mudah-mudahan ia tidak pergi jauh. Aku akan mencarinya pula kalau ia meninggalkan rumah ini. Baik, Kakang. Terima kasih. Kemana Joko Lolo dan siapa yang melakukan hal ini? Belum lagi aku menemukan Joko Lolo. Kini Prihatin tidak ada. Ada masalah apa ini? Aduh Gusti, masalah apa lagi yang kuhadapi di sini? Aku sungguh tidak paham. Aku sungguh tidak mengerti. Gusti yang Maha Agung, kau mengagetkan ayah saja kamu itu. Ayah? Ayah dari mana? Aku ini mencari anakmu. Kau sendiri dari mana? Aku pun mencari Joko Lolo, Ayah. Baru saja aku pulang dari Serandil. Roro Sunti mengeluh kalau Joko Lolo hilang. Aku sudah mencari kemana-mana. Hanya ada satu jalan, Sukmo. Iya, Ayah. Kita harus bersemedi. Kita cari tempat yang sunyi. Aku setuju, Ayah. Kita semedi di mana? Ke tempat pamujanku. Kita pergi ke sanggar pamujan di Wismaku. Kita cari di mana anakmu pergi dan siapa yang membawanya. Aku sudah semakin tidak enak. Jangan-jangan ada penjahat yang melakukan penculikan. Saya juga berpikiran sama, Ayah. Beberapa waktu yang lalu, bahkan kemarin lusa, kalau Cokro datang mengganggu kita. Mendengar penuturan Aji Sukmo tentang Kolo Cokro, Ki Warih benar-benar terhenyak. Matanya melotot, mulutnya menganga. Ia sungguh tidak percaya mendengarkan keterangan Aji Sukmo. Dadanya kembali menggemuruh dan dadanya seakan-akan mendidih. Jadi Jahanam itu muncul lagi, anakku? Benar, Ayah. Ia muncul di hutan Mataram ini. Ia juga mengganggu kami saat kami sedang ada di Serandil. Saya tidak tahu mengapa dia muncul begitu saja. Dan saya berusaha mencarinya, mengejarnya. Apakah sempat bertarung denganmu, anakku? Tidak, Ayah. Ia nampaknya mencobai aku. Ia seperti melantunkan tembang duka. Selalu berseru-seru di padang belantara. Dan berteriak-teriak seperti orang gila. Ia memang sudah gila. Jahanam itu harus dihentikan sepak terjangnya. Kalau tidak,
ia akan menggemparkan Mataram. Ia akan mengacau dan aku khawatir jikalau Jokololo ia curi. Saya juga punya pikiran begitu, Ayah. Saya cemas. Tapi, apakah benar demikian? Untuk memastikannya, ayolah kita segera bersemadi. Kita tidak bisa mencari jahanam itu sembarangan, karena ia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ki Warih dan Aji Sukmo meninggalkan tempat itu, lalu menuju ke sanggar pamujan di Wisma Ki Warih. Keduanya duduk bersila menyalakan dupa. Mula-mula mereka memejamkan mata, dan mereka melihat adanya kegelapan. Percik-percik sinar ungu kebiruan, sinar hitam, sinar kuning, nampaknya menyelimuti pandangan batin mereka. Tetapi dalam alam dharana mereka melihat kabut. Alam dharana adalah alam kasukman, alam batin manusia yang paling dalam, di mana mereka menyelami suatu kehidupan lain di luar kehidupan wadat. Mengapa aku tidak mendapatkan petunjuk apa-apa? Biasanya, aku mendapat wangsit dengan duduk semadi seperti ini. Tetapi, mengapa justru kekosongan dan kelengangan yang kudapat? Duh, Gusti yang Maha Agung, bimbinglah hambamu ini. Berikanlah petunjuk di mana cucuku Jokololo hingga rahib di hadapan kami. Siapa yang melakukannya ini? Duh, Gusti. Kesuma, aku ingin tahu di mana anakku berada, di mana Jokololo berada. Kesuma, hadirlah di sini. Hadirlah, Kesuma. Hadirlah. Kang Mas. Kesuma, kau. Kakang, aku yang membawa Jokololo. Kesuma, mengapa kau membuat kami kebingungan? Lalu sekarang di mana Jokololo berada? Apakah kau bawa ke Prayangan? Kau bawa ke alam? Kakang, kau marah padaku? Aku tidak marah, Kesuma. Tetapi mengapa kau tidak mengatakannya padaku? Kau tidak kasihan pada kami. Kami semua kebingungan karena mencari Jokololo yang hilang begitu saja. Sekarang ini, kau letakkan di mana bocah itu? Kau bawa ke istana. Kakang, aku selalu bersamamu. Bagaimana pula aku membawa Jokololo ke istanaku? Aku hanya kangen pada Risang Kusumo. Kau mengerti, Kakang? Iya, aku mengerti, Kesuma. Ayo, bawalah aku. Tunjukkanlah aku di mana wadah Jokololo kau letakkan. Aku harus mengambilnya. Kau tidak perlu cemas, Kakang. Jokololo tidak hilang. Kau percaya padaku? Iya, aku selalu percaya kepadamu, Kesuma. Tetapi, mengapa kau mengejutkan kami dan membingungkan kami? Kau tidak boleh seperti itu. Kau tidak boleh membingungkan kami. Nampaknya Kakang marah sekali padaku. Tidak, aku tidak marah. Aku tidak pernah marah padamu. Untuk apa marah? Hanya mengeringkan tulang. Tunjukkanlah kepadaku di mana Jokololo kau letakkan. Kasihan wadahnya. Jokololo sudah ada yang mengurusnya. Jokololo? Hah? Kau di sini? Jokololo? Jokololo? Mengapa kau ada di sini? Aduh, Jokololo? Semua bingung mencarimu, Jokololo. Ayo, ikut Bibi pulang ya. Ayo. Prihatin, Prihatin. Kau di mana, Duk? Prihatin, Prihatin. Kau di mana, Duk? Ibu, aku di sini. Ini, Jokololo di sini, Ibu. Ini. Anakku Prihatin, cucuku Jokololo. Nini Warih tidak terkira gembiranya. Ia langsung menghambur dan memeluk Prihatin, lalu menggendong Jokololo. Ia sungguh tidak percaya jika mendapatkan anak dan cucunya berada di bawah pohon sawo besar. Bulu kuduknya merinding. Ia merasakan sesuatu yang aneh, desir gaib yang menyelimuti dirinya. Ia memperhatikan sekeliling tempat itu yang sunyi sekali.
Pohon sawo besar itu ada di sudut pekarangan. Ibu, Ibu, anakku Jokololo. Dari mana kau, Ger? Ger, dari mana kau, Ger, Jokololo? Sudah, Nduk, sudah. Anakku, badanmu dingin sekali, Ger. Kemana saja kau? Kemana? Ibu, kau temukan di mana anakku ini? Prihatin yang menemukannya. Ia tadi katanya terbaring di bawah pohon sawo di ujung pekarangan rumah kita. Di bawah pohon sawo? Gusti, Gusti, anakku, mengapa bisa begini? Siapa yang melakukannya? Siapa yang membawanya? Oh, prihatin. Iya, Mbak Yu. Apakah kau yang membawa Jokololo ke sana? Tidak, Prihatin tidak membawanya. Hati-hati ya, pasti kamu. Kamu toh? Kamu yang membawa Jokololo toh? Sungguh, Mbak Yu, aku tidak membawanya. Aku tidak mengerti. Ibu, bagaimana ini? Pasti Prihatin yang membawa Jokololo ke bawah pohon sawo itu, dan ia meninggalkannya di sana. Begitu, Prihatin, kau yang membawanya kan? Bilanglah, Mbak Yu tidak akan marah kepadamu. Tapi katakan pada Mbak Yu, apakah benar kau yang membawa Jokololo? Tidak, aku tidak membawa Jokololo. Tidak, bukan aku, Ibu. Prihatin, apakah benar kau tidak membawa Jokololo? Tidak, aku tidak membawanya. Mana mungkin aku membawanya? Kan aku selalu bersama Ibu. Ya sudahlah, sudah. Jangan menangis. Kan sekarang Jokololo sudah kita temukan. Kau tak perlu menangis, anakku. Roro Sunti, bukan Prihatin yang membawa pergi Jokololo. Percayalah pada ibumu. Aku tahu siapa Prihatin. Kalau ia bilang tidak, ya tidak. Lagi pula ia mandi juga bersama ibu, lalu menemani Jokololo juga bersama ibu. Waktu kami pamit dan pergi meninggalkan kalian, bukankah kau sendiri yang mengeloni Jokololo? Kau lupa? Ibu, Prihatin, maafkan Mbak Yu ya. Mbak Yu hanya ingin memastikan apakah benar kau yang membawa atau tidak. Iya, bukan kau yang salah, adikku. Tidak, maafkan Mbak Yu ya. Iya. Ibu. Iya. Aku mengerti kecemasan dan ketakutanmu, Roro Sunti. Hanya dua hal yang bisa menjawab pertanyaan kita. Prihatin tidak membawa dan aku pun tidak. Aku khawatir yang membawa anakmu orang yang jahat atau bangsa lelembut. Pada saat itu pula, Sukmo dan Kiwarih muncul di depan pintu dan mereka terenganga melihat Jokololo sudah ada dalam gendongan Roro Sunti. Kakang, ayah, Jokololo ditemukan Prihatin di bawah pohon sawo. Aduh, Gusti yang Maha Agung. Kakang, mengapa kau bengong? Tidak, aku hanya tak percaya mengapa Jokololo sampai di sana, di bawah pohon sawo, di pekarangan kita yang paling dalam. Tentu dia kedinginan. Oh, Jokololo anakku, anakku. Kakang, benar bukan? Pada saat Aji Sukma mengelurkan kedua tangannya dan ingin menggendong Jokololo, maka dalam kasukman ia merasakan kehadiran Dewi Kesuma dan Risang Kusumo, anaknya dengan Dewi Kesuma yang menyusup dalam tubuh wadak Jokololo. Ia pun melihat dengan mata batinnya bagaimana Dewi Kesuma menyusup dalam tubuh Roro Sunti. Nini Wari, Prihatin dan Kiwari hanya bisa berdiam diri melihat adegan yang mengharukan itu. Oh, Jokololo. Kakang, kita bersama-sama dan tidak akan pernah berpisah lagi. Kesumaku, iya, kita tidak akan berpisah lagi. Terima kasih atas semuanya. Kini aku baru mengerti mengapa engkau mengambil Jokololo. Kini aku melihat ayah dan ibu di sini. Juga Prihatin, dan kuharapkan pahlawan kecil ini bisa terus memperjuangkan kebersatuan keluargaku. Terima kasih, Kesuma. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Terima kasihlah pada Jokololo, Risang Kusumo, anak kita. Oh, Jokololo. Sekarang kita tidak perlu cemas lagi, karena kita telah bersama-sama lagi. Jokololo telah kita temukan. Bagaimana kalau kita mengadakan selamatan
untuk kehadiran Joko Lolo yang selamat dari ancaman penjahat. Usul ibu bagus sekali. Roro Sunti? Iya, Kakang. Bagaimana kalau kita bikin bubur merah putih untuk anak kita, Joko Lolo? Besok pagi aku akan membuatkan bubur merah untuk anak kita, Kakang. Ayah setuju? Iya, aku setuju sekali, Roro Sunti. Sebab anakmu selamat dari ancaman orang jahat. Kita harus hati-hati. Jangan sampai masalah-masalah seperti ini terulang lagi. Aku khawatir kalau ada orang-orang yang jahat yang membawa anak-anak kita. Prihatin dulu juga terancam saat ada orang yang datang ingin membawanya pergi. Ibu? Iya, bukankah kau dulu pernah diganggu oleh seorang gembel? Paman Gembel orangnya baik. Ia ambilkan pucuk-pucuk daun jati untukku. Iya, kalian dengar? Lelaki itu mencoba membujuk Prihatin dengan mengambilkan pucuk-pucuk daun jati. Kita harus mencegah tindakan orang seperti itu. Saya akan berusaha, Ibu. Ayah, Ibu, Roro Sunti, dan kau Prihatin, juga kau Joko Lolo. Aku merasakan kebahagiaan yang tiada terkira. Kita bisa bersama-sama di sini, di Mataram. Ayah. Iya. Bagaimana apabila kita merayakan kebersatuan kita di sini? Kebersamaan kita, ayah dan ibu yang saya cintai. Waktu saya menikah dulu dengan Roro Sunti, hanya disaksikan oleh Doran dan Nenek Sorok. Yang meresmikan hanya Nenek Sorok. Saya bermaksud ingin merayakan pesta perkawinan saya dengan Roro Sunti. Maksudmu kau ingin hajatan? Jika Gusti Yang Maha Agung memperkenankan, saya ingin merayakan persatuan keluarga kita, ayah. Ibu, maafkan Sukmo sebelumnya apabila terlalu lancang dan melangkai kehadiran bapak dan ibu. Ayah dan ibu tahu, saya tak pernah bermaksud buruk. Saya akan meminta tolong Eyang Mondoroko agar Eyang sudi mewakili untuk meresmikan dan merayakan pernikahan saya dengan Roro Sunti. Juga kebersatuan keluarga kita. Saya senang sekali, anakku. Lalu bagaimana dengan perwalian Roro Sunti? Saya akan berusaha menghubungi keluarga Roro Sunti. Kakak. Tenanglah. Tenang. Iya, Roro Sunti sebatang kara. Ia masih punya famili. Dan saya akan berusaha mencarinya. Kalau saya berhasil membawanya kemari, maka... Anakku, ayah sudah tahu. Ayah sudah tahu. Nampaknya ayahlah yang harus menemui Ki Srenggi. Ayah, tidak. Sukmo sendiri yang akan datang memohon Ki Srenggi untuk menghadiri perayaan pernikahan kami. Sukmo, dengarkanlah ayah. Ayahlah yang akan menemui Ki Srenggi. Apakah ia masih ada di Sendang Telon? Ayah tak mungkin menemukannya di sana. Ki Srenggi sudah pergi dari sana. Tapi saya akan minta tolong kawan-kawan. Pada saat ini Doran ada di Karanganyar. Ya, saya minta untuk menyelidiki di mana Ki Srenggi berada. Pantas ia tidak pernah nampak di sini. Saya akan berusaha mengaturnya. Segera, ayah. Ibu setuju bukan? Aku setuju sekali, anakku. Dan Roro Sunti? Kuharap kau setuju. Demi kebersamaan kita. Saya mengharapkan kita senantiasa bisa bersama-sama, bantu-membantu. Dan alangkah baiknya jika ayah sudi mengatur semuanya. Aku ini ayahmu, Sukmo. Sebagai orang tua akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Aku akan berusaha memenuhi permintaanmu. Sunti, anak kita lelah. Baringkanlah. Iya, Kakang. Joko Lolo, kau pahlawan kecil bagi kami. Mudah-mudahan kehadiranmu di sini membawa kedamaian. Inilah dendamku, anakku. Ingin mendamaikan ayah dan ibu agar mereka bersatu kembali, saling kasih mengasihi. Mana, Kakang? Biar ku gendong. Kau menyuruh membaringkan, kok malah mendekat begitu? Oh iya. Hati-hati, istriku. Sing bagus dewe kagendong nganggo jare gawong yen gede dadi opi aku tak lelo leku
anakku sing bagus dewe. Takutang lantak sanjung-sanjung yen gede ketio priaku. Aku bangga denganmu, Nini. Benarkah, Kakang? Kita dikaruniai seorang anak yang lucu dan pintar. Ia akan menjadi seorang yang berbudi luhur, Nini. Kakang. Lihatlah sorot matanya. Ia cemerlang. Matanya indah dan tajam. Sepertimu, Kakang. Bibirnya mungil sepertimu. Nini. Kakang. Kau panggil aku? Jakalola. Aji Sukmo menyerahkan Jokololo dalam gendongan ibunya. Roro Sunti lalu menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Sebelum pergi ke dalam kamar, Aji Sukmo menciumi Jokololo penuh dengan kasih sayang. Nini Warih, Ki Warih dan Prihatin memperhatikan mereka dengan hati terharu. Nini Warih melirik suaminya, dalam hatinya berdesir. Ki Warih pun sama, mereka teringat bayangan indah masa silam. Hati Ki Warih dan Nini Warih terharu sekali menyaksikan Aji Sukmo menciumi Jokololo dan mengantarkan Roro Sunti sampai ke ambang pintu kamar. Hati mereka tercabik-cabik karena selama ini mereka sudah jauh dari keharmonisan. Bayangan indah masa lalu mencabik-cabik hati nurani mereka. Kukira kau pun bisa istirahat ini. Kau Prihatin, istirahatlah. Aku akan pulang. Ayah, tunggu dulu. Ada apa, Sukmo? Bagaimana dengan usulan saya, Ayah? Ayah mau mengatur semuanya untuk rencana perayaan pernikahan saya dengan Sunti? Iya, Ayah bersedia menyiapkan segalanya, anak. Besok pagi aku akan menyerahkan serat babat Demak pada Kanjeng Sinuwun. Setelah itu aku ingin menyampaikan berita baik ini pada Kanjeng Sinuwun. Ayah, ada satu hal lagi. Apa? Ayah, tolonglah saya untuk melaksanakan perayaan pernikahan saya dengan Roro Sunti. Sukmo, kau tahu ayahmu. Tak ada orang tua yang tidak memikirkan kebahagiaan anaknya. Ayah akan menyiapkan semuanya. Kalau perlu kau tidak usah pusing-pusing. Hanya satu yang saya minta, Ayah. Ayah tak perlu menemui Ki Serenggi. Masalah orang itu, biarlah saya yang menghadapi dan mengaturnya. Aku percaya itu gubuk baru. Aku akan ke sana. Siapa kau? Saya Linglung. Linglung? Apa maumu keluyuran di tengah hutan seperti ini? Aku mau ketemu kawanmu. Iya, kawanmu yang pincang itu. Benar kan? Namanya Ki Serenggi, ya kan? Heh, apa urusanmu dengan kawanku? Hah? Katakan keperluanmu. Cukup bicara denganku. Aku mau bicara dengan Ki Serenggi. Tidak bisa. Jelaskan. Baru kau boleh bertemu dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu. Menemui orang penting harus mengikuti tata cara. Sebelum kau melewati aku, kau tidak akan bisa bertemu dengan Ki Serenggi. Kau tahu itu? Baiklah. Aku
datang ke sini mau bertemu dengan kawanmu itu. Cepat katakan apa maumu dan apa keperluanmu. Setelah itu pergi. Keras amat. Diajak bicara kok membentak-bentak. Bentak-bentak. Jangan galak-galak sama aku. Kalau kau tidak mau digalaki, ya ayo cepat katakan apa maumu. Jangan hahu. Iya. Cepat. Iya. Aku akan katakan, tapi jangan bentak-bentak begitu. Aku kan takut. Apa keperluanmu dan untuk apa kau bertemu dengan Ki Srenggi? Dia sekarang duduk bersila. Tak ada seorang pun yang bisa menemuinya. Siapapun yang akan menemuinya harus melalui aku. Tahu? Iya. Ki Srenggi diminta datang ke istana. Iya. 30 hari lagi. Iya, betul. Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh siapa? Carik Panjang Emas. Carik Panjang Emas? Iya. Carik Panjang Emas itu adalah Ki Dalang Kondang. Ki Dalang Kondang kepercayaan Kanjeng Sinuwun Senopati Ingalogo Ngadurahman. Iya, betul. Dalang kepercayaan Sultan Agung begitu? Iya. Tapi kamu jangan jangkar. Kamu harus menghormati junjungan Kaula Mataram. Bodoh. Apa perlunya kami datang ke Mataram di tempat Carik Panjang Emas? Kamu tidak termasuk. Hanya Ki Srenggi saja. Apa kamu bilang? Ku gampar baru tahu rasa kamu. Jangan main gampar. Kalau digampar kan sakit. Sudah. Untuk apa Carik Panjang Emas memanggil Ki Srenggi? Ayo katakan. Ayo. Katanya Ki Srenggi diajak besanan. Iya, besanan. Tidak ada besan-besanan. Doran benar-benar kaget. Pemuda linglung itu terpana menyaksikan seorang tua yang muncul dari dalam gubuk. Lelaki yang menyeret kaki kanannya itu berjalan dengan tongkat. Doran merasa aneh karena banyak perubahan yang terjadi pada diri Ki Srenggi. Ia pura-pura tidak tahu. Capingnya yang lebar dan pakaiannya yang tidak karuan itu tidak mengundang kecurigaan Ki Srenggi. Aku tidak akan datang ke Mataram untuk memenuhi panggilan Carik Panjang Emas. Apa pedulimu? Apa pedulinya? Jadi kau jongosnya, begitu? Maafkan saya. Saya hanya menyampaikan berita baik. Sebab apa? Katakan yang jelas. Jangan hahahu kayak orang bego begitu. Sebab Carik Panjang Emas akan merayakan pernikahan anaknya yang bernama Aji Sukmo, dan ia kawin dengan Roro Sunti. Iya, Roro Sunti. Kang, ini kesempatan kita masuk ke Mataram, Kang. Tidak. Kita gunakan kesempatan ini, Kakang. Kalau tidak, kita akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Tidak. Akan kuhadapi mereka dengan caraku sendiri. Aku sudah tidak punya anak lagi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak mengenal Aji Sukmo. Aku tidak kenal Carik Panjang Emas. Aku tidak tahu mereka. Aku tidak kenal mereka. Ki Srenggi, jangan marah pada saya ya. Kan saya hanya menyampaikan pesan dan Ki Srenggi mendapat undangan terhormat sebagai wali dari Roro Sunti. Iya, wali. Siapa bilang aku punya anak Roro Sunti? Aku tidak punya anak.
Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kembalilah kau ke Mataram kalau kau tidak ingin ku gorok di sini. Kamu datang atau tidak, ya itu terserah. Yang penting tugas dan kewajibanku menyampaikan berita ini. Aku kan hanya sebagai seorang jongos, jadi ya monggo kerso gitu loh. Terserah Ki Serenggi dan kamu. Kamu. Namaku Kalongking, tahu tidak? Iya. Kamu. Siapa? Kalongking. Iya, Kalongking. Pakai jangkar segala. Sudah sana pergi. Jadi benar Ki Serenggi tidak mau memenuhi undangan Carik Panjang Emas untuk menghadiri perayaan pernikahan anaknya. Iya. Juga Ki Serenggi tidak mau berbesanan dengannya. Iya. Bopeng, pemuda gemblung, pergilah dari sini. Jangan ganggu aku. Aku tidak kenal mereka dan aku tidak punya anak bernama Roro Sunti. Kau tahu itu? Katakan kepada majikanmu, aku tidak sudi datang, mengerti? Baiklah. Kalau memang Ki Serenggi tidak mau datang, ya sudah. Aku mohon pamit ya. Kakang, kau ini bagaimana? Katanya kau ingin menyusup ke Mataram dan masuk ke istana. Ini kesempatan emas, Kakang. Kenapa kau tolak tawaran orang itu? Tidak, Kalongking. Aku tidak bisa mengorbankan harga diriku. Aku sudah dihina dan dicela oleh pemuda itu. Dan ternyata ia main kucing-kucingan. Seharusnya ia datang sendiri kepada aku. Kakang, kau jangan berkeras hati, Kakang. Barangkali ia terlalu sibuk mempersiapkan semuanya. Aku yakin ia punya etikat baik dengan mengutus pemuda itu. Apalagi yang mengutus pemuda itu adalah Carik Panjang Emas dalam kondang yang kini mendapat tanah perdikan di Kedu. Kau harus tahu itu, Kakang. Kau punya besan yang kaya raya dan kondang. Kalongking, kau berpihak kepadaku atau berpihak pada Carik Panjang Emas? Carik Panjang Emas atau siapa? Dia adalah Ki Wari, dalang anaknya Ki Wulung dari Karanganyar. Siapa yang tidak kenal? Aku pun tidak tahu itu. Sejak kecil pun aku memahami mereka. Dan sejak Sukmo mengibarkan permusuhan dan menyantroniku, aku tidak akan pernah kompromi dan aku tidak akan pernah menyetujuinya. Kakang, ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagaimana kalau kau datang 30 hari lagi ke istana? Siapa tahu, Kakang, kau mendapatkan tempat yang layak. Tidak kucing-kucingan seperti ini. Kalongking, kau dengar aku? Atau dengar orang lain? Kakang, sudah, diam kau! Kalongking tidak bisa membantah Ki Serenggi sebab Ki Serenggi sudah terbakar amarah. Ia memang tidak sudi berbaikan dengan Aji Sukmo. Namun Kalongking mendekatinya walaupun tanpa kata-kata. Kalongking berusaha membujuknya. Jadi Kakang benar-benar menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Kalongking, kau tahu siapa diriku, Sekali tidak, aku akan mengatakan tidak. Aku tidak akan pernah menjilat ludah. Tapi Kakang, kau mengajakku ke Mataram untuk mencari kesempatan emas. Dan sekarang ada peluang buat kita. Kita bisa bekerjasama dengan Carik Panjang Emas. Dan kalau kau dendam pada anaknya, itu gampang, bisa diatur. Tidak, aku tidak mau seperti itu, Menghadapi Aji Sukmo tidak bisa seperti itu, Kalau ia tidak menghormatiku, bagaimana aku bisa hidup di sana, Kau harus pikir itu, Kalongking. Kaki kananku dibikin lumpuh. Apakah itu namanya anak yang berbakti? Tidak. Hutang nyawa dibalas nyawa. Hutang darah harus dibalas darah. Dan aku akan bikin lumpuh kedua kakinya. Nah, itulah Kakang. Kalau kau ingin membalas Aji Sukmo melumpuhkan kedua kakinya, artinya, ya, satu cara yang lebih enak, kita pura-pura bekerja sama dengannya. Apa susahnya? Tidak. Aku tidak mau malu di belakang hari. Aku akan mencari jalan yang terbaik. Dan aku khawatir ini merupakan jebakan. Menurutku Kakang, ini kalau kau mau mendengarkan, lebih baik Kakang Serenggi menerima tawaran Carik Panjang Emas. Ia bisa membimbingmu ke arah sana. Bagaimana? Kau bisa hidup dengannya. Kau bisa dekati anakmu dan kau bisa melampiaskan dendammu pada cucumu. Nampaknya kau gampang berpikir seperti itu.
Kau jangan bikin aku pusing, Kalongking. Biarlah aku di sini berdiam diri dan aku ingin tahu sampai sejauh mana mereka merayakan pernikahan mereka. Aku tidak setuju. Sekalipun aku sebagai orang tua Sunti, tapi aku tidak menganggapnya lagi. Ya, kalau itu maumu, ya terserah sajalah. Tapi ingat Kakang, aku peringatkan sekali lagi. Cari panjang emas membuat peluang emas bagi kita. Jadi, kau sudah menemuinya? Ya, begitulah, Mo. Mo, mertuamu tidak mau menerima undangan kita. Aku sudah menggunakan nama ayahmu seperti yang kau pesan itu, Mo. Tapi, ia benar-benar berkeras hati, Mo. Bahkan, aku mau digamparnya, Mo. Iya, Mo. Kalau tidak mau, ya sudah. Tak perlu kita paksa. Mo, sekarang aku tidak berhutang tugas kepadamu ya, Mo ya. Terima kasih atas jeripayahmu, Doran. Terima kasih sekali. Kau banyak mengorbankan banyak hal untukku. Kau ini Sukmo. Jangan bicara begitu, Mo. Aku juga kan berhutang budi kepadamu, Mo. Sudahlah, Mo. Kalau kita berhitung masalah hutang piutang, tak ada habisnya, Mo. Ya. Benar-benar aneh. Ki Srenggi benar-benar keras kepala. Dia seperti kehilangan hatinya. Ia sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Ya, sudahlah. Iya, Sukmo. Kalau aku melangkah lebih jauh, artinya aku tak salah lagi, Doran. Maksudmu sungguh mulia, Mo. Tapi kalau yang kau junjung tinggi tak mau, terus bagaimana, Mo? Tentu saja kuabaikan. Biar menjadi catatan hidupku. Memang ia tak pantas hidup lebih layak. Tuhan telah menutup pintu hatinya. Sudahlah, Mo. Tidak usah mengutuknya, Mo. Kalau Ki Srenggi tak mau hadir, aku juga bisa, Mo, jadi wali Roro Sunti. Iya, Mo. Sudahlah. Tak perlu memikirkan Ki Srenggi. Malam ini di Wisma Mangkubumen ada pertemuan. Kau mau ikut? Iya, Mo. Mau, Mo. Mo. Pertemuan apa lagi, Mo? Ayolah, kita pergi sekarang. Doran akhirnya mengikuti langkah Sukmo menuju ke Wisma Mangkubumen, tempat tinggal Patih Mangkubumi yang menjadi Panglima Besar Mataram. Telah hadir di Wisma Mangkubumen, Patih Pringgoloyo, Tumenggung Martoloyo, Tumenggung Surotani, dan para Tumenggung Anom lainnya yang telah kembali dari Surabaya. Semuanya sudah berkumpul di sini. Kulihat Baratigo, Bahurekso, alap-alap yang sudah kembali dari Surabaya dengan selamat. Nah, untuk itu kita akan membicarakan langkah selanjutnya sebelum masalah ini kita laksanakan untuk mencapai kata mufakat. Bagaimana mensiasati suasana yang seperti ini? Untuk waktu yang pertama, ku minta Baratigo melaporkan penyelidikannya waktu di Surabaya. Matur nuwun, Eyang Mangkubumi. Kanjeng Pangeran Mangkubumi yang terhormat, Eyang Buyut Mondoroko yang terkasih, para Tumenggung Mataram, dan seluruh pemuka Mataram yang saya cintai, dan yang paling utama, junjungan hamba Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Senopati Ingalogo Ngadurrahman. Pertama-tama, perkenankan hamba melaporkan laporan kerja hamba bersama Bahurekso. Jikalau laporan hamba nanti kurang lengkap, biarlah Bahurekso yang melengkapinya. Pada dasarnya, apa yang dialami Mataram pada saat ini akibat kelicikan dan kepicikan Adipati Pekik. Hamba melihat sendiri bagaimana dia mensiasati Eyang Giri yang sudah tidak mampu melihat apa-apa. Kebijaksanaan sepenuhnya ada di tangan Pangeran Pekik. Nah, hal inilah yang membuat Eyang Giri sangat marah dan murka kepadanya. Pendek kata, Eyang Giri sudah tidak mempercayai Kanjeng Pangeran Pekik. Jikalau saat ini Kanjeng Pangeran Pekik
memegang tampuk pimpinan tertinggi setelah Eyang Giri. Itu semata-mata karena Kanjeng Pangeran Peki adalah putra satu-satunya yang bisa diharapkan untuk menjalankan warisan leluhur. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah ini? Yang jelas, surat pemberitahuan tentang kepergian almarhum Panembahan Krapyak tidak sampai ke tangan Eyang Giri. Karena ada beberapa orang yang menahannya. Tetapi, pihak kita telah menemui Eyang Giri sendiri, walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Hal itulah yang membuat Eyang Giri sangat sedih dan memaksa Pangeran Peki untuk datang ke sini. Sekarang persoalannya semakin jelas. Aku tahu bagaimana menghadapi mereka, tapi semuanya tergantung pada anak Mas Prabu. Yang jelas, cepat atau lambat, Surabaya harus tunduk kepada Mataram Eyang Mangkubumi, apapun yang terjadi. Tetapi kita harus memegang janji setia. Sebagai anak-anak yang baik, kita tidak akan pernah menggempur Surabaya dengan peperangan selama Eyang Giri masih sugeng. Untuk itu, saya punya rencana yang masak. Ada baiknya rencana itu Angger Mas Prabu sampaikan dalam pertemuan ini. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman lagi. Iya. Cepat atau lambat, semua yang hadir di sini harus tahu keterangan Barat Tigo, kukira ada benarnya. Karena sejak tadi Bahu Rekso dan Alap-Alap pun menyetujuinya. Bukankah begitu Bahu Rekso? Hamba, Kanjeng Sinuwun, apa yang dilaporkan Tumenggung Anom Singoranu benar adanya. Dan kami melihat dengan mata kepala sendiri. Tumenggung Anom Singoranu tidak mengurangi sedikit pun apa yang kami saksikan di Surabaya. Hamba hanya sedikit menambahkan bahwa beberapa waktu yang lalu Eyang Giri memaksa Adipati Peki untuk mengumumkan berita duka tentang kepergian Kanjeng Sinuwun Panembahan Krapyak. Seluruh rakyat Surabaya turut berduka dan berbelasungkawa. Laporan Tumenggung Anom Bahu Rekso, apakah bisa dibenarkan Tumenggung Anom Alap-Alap? Hamba, Kanjeng Sinuwun, junjungan hamba. Keterangan dua sahabat hamba tidak sedikit pun ditambah ataupun dikurangi. Ya, memang benar. Setelah Pangeran Pekik mengumumkan kepergian Kanjeng Sinuwun Panembahan Krapyak, maka seluruh rakyat Surabaya benar-benar dilanda duka cita. Alhamdulillah, apabila Eyang Giri tetap mengingatku. Iya, seorang raja memang akan memegang segala apa yang diucapkan dan dijanjikannya. Dan pada saat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada saudara-saudara. Saya punya dua rencana besar untuk menghadapi Surabaya. Yang pertama, dengan kekerasan. Semua yang hadir di pendopo Wisma Mangkubumen saat Sultan Agung memutuskan untuk melakukan tindak kekerasan dalam menghadapi Surabaya, ia tersenyum dingin. Matanya yang sangat tajam bagaikan singa lapar. Mengapa langkah pertama ini dengan kekerasan? Dengarkan alasan yang kuat ini. Paman Pekik, ia tidak memiliki keberanian apa-apa. Lihat saja saat pertemuan di Gersik. Saat Gersik kita bumi hanguskan dan kita ratakan dengan tanah, ia lari pontang-panting. Ia sangat pengecut. Ia tidak memiliki jiwa kesatria. Prajurit macam apa yang lari pontang-panting menyelamatkan diri sendiri, sementara anak buahnya pontang-panting menghadapi orang-orang Mataram yang lapar dan haus darah. Tetapi dalam melakukan kekerasan ini, sedikit pun kita tidak boleh menginjak wilayah Sedekare. Kita bisa menggempur Tuban, Pasuruan, Malang, dan daerah-daerah di sekeliling Surabaya. Harus kita tundukkan satu persatu. Nah, dengan tindakan kekerasan, maka Paman Peki tidak akan berbuat apa-apa selain bengong. Ya, kita tetap memegang janji setia, tidak menyentuh Surabaya, lebih-lebih kota Raja Sedekare. Jangan, kita tidak boleh sampai ke sana. Dalam suasana kacau seperti itu, barulah saya akan menawarkan sesuatu yang baik. Dan hal ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Untuk masalah ini, saya sudah membicarakannya pada Eyang Buyut Mondoroko, bahwasanya kami ingin merangkul Surabaya dengan menjodohkan Nimas Pandansari dengan Paman Pekik. Mendengar dua rencana cemerlang dari Sultan Agung Senopati Ingaloko Ngadurrahman, maka para pembesar hanya menghaturkan sembah dan mereka mengangguk-anggukan kepala tanpa berani memandang tatap mata Sultan Agung.
Untuk penyerangan pertama, sebagai panglima lapangan, saya tunjuk Kanjeng Tumenggung Martoloyo. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan semuanya harap mengikuti langkah-langkah Paman Martoloyo, Kanjeng Tumenggung Surotani, Paman Pringgoloyo, Eyang Mangkubumi, Tumenggung Anom Bahurekso, dan Alap-Alap, Tumenggung Anom Singoranu. Semuanya harus ada di garis depan. Kalau perlu, aku sendiri yang akan turun ke medan laga. Untuk masalah yang kedua, tentang perjodohan antara Paman Pekik dan Dimas Pandansari, semua akan kita atur. Saya kira Dimas Pandansari juga akan memahaminya. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan keinginan Kanjeng Putri Pandansari, Kanjeng Sinuwun? Ya, saya akan membujuknya, Paman Martoloyo. Janganlah khawatir, Dimas Pandansari sangat penurut. Dan saya berjanji, ia akan membantu saya. Saya percaya, insya Allah dia mau. Sebab semuanya itu demi kebaikan Mataram dan demi mewujudkan ikrar dan janji Kanjeng Romo, Eyang Senopati, Buyut Pamanahan, bahwa antara Surabaya dan Mataram tidak akan ada permusuhan. Yang ada adalah jalinan persahabatan dan persaudaraan. Eyang bisa mengerti. Namun kita tak perlu tergesa-gesa, Angger Sultan. Kasinggihan, Eyang Mangkubumi. Hamba akan mengatur dengan perlahan, lunak dan damai. Kita akan coba gagasan pertama. Sebelum menindak dengan kekerasan, kita perlu memperingatkan para adipati di seluruh wewengkon Surabaya. Gagasan yang bagus. Hamba sangat setuju. Hamba juga sangat setuju. Hamba setuju. Hamba setuju. Bagus. Rencana kita jalankan. Jadi, Kang Mas memintaku agar aku menikah dengan Paman Pekik. Nimas Pandansari, aku hanya ingin mengikat persaudaraan antara Surabaya dengan Mataram, supaya kita tidak terjadi saling hantam. Jikalau Nimas Pandansari keberatan, tidak apa-apa. Jikalau Nimas tidak mau, Kang Mas tidak memaksa. Tetapi perlu Nimas ketahui, dengan hubungan kita dan ikatan seperti itu, kita akan semakin kuat. Dan kita tidak akan pernah saling mencurigai lagi. Sebab Nimas bisa melihat dan bisa mengatur kehidupan Paman Pekik yang kalang kabut, yang tidak terarah. Mengarahkan suamimu bagaimana melangkah yang benar. Andaikan saya tidak bisa? Juga bukan masalah, Nimas. Sebab aku tidak akan pernah memaksa kehendakku kepadamu. Tapi aku tahu hati adikku. Kang Mas memaksaku. Kau ini bagaimana, Nimas? Aku hanya usul. Perlu kau ketahui, Paman Martoloyo telah kuserahi tugas untuk memimpin perang besar, menundukkan raja-raja kecil seperti Tuban, Malang, Pasuruan, Kediri, Renong, Lumajang, Lasem, Maduran. Ya, semua harus tunduk kepada Mataram. Jika Kang Mas membuka perang, saya bersedia membantu Kang Mas. Percayalah. Itu tentu, Nimas. Kau pasti akan berperan di dalam perang ini. Perang besar akan terjadi, dan pendudukan-pendudukan harus kita lakukan demi tegaknya panji-panji Mataram. Kang Mas. Ya? Beri saya kesempatan untuk berpikir dan merenungkan anjuran Kang Mas Prabu. Aku ingin mendapatkan pertimbangan yang lebih mapan dari Kanjeng Ibu. Tentu, Nimas. Kalau itu yang kau inginkan, perlu kau ketahui, Paman Pekik berjiwa labil. Jadi, kalau kau ada di sampingnya, kaulah yang menjadi otaknya. Kau yang mengatur agar ia tidak ugal-ugalan dan tidak semau-maunya. Dia sangat mengecewakan Eyang Giri. Iya, Kang Mas. Saya akan pikirkan dan saya berjanji untuk membantu Kang Mas Prabu. Kalau itu yang dikehendaki Kang Masmu, Ibu setuju-setuju saja. Sebab Pekik bukan orang lain. Dia adalah putra Eyang Giri yang agung. Ibu sangat setuju, anakku. Ibu tidak keberatan? Sama sekali tidak. Dengan persatuan Surabaya dan Mataram,
kita akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Seandainya Paman Pekik tidak mau tunduk pada kemauan Kang Mas Prabu, kau tahu kekerasan Kang Masmu. Selama ia benar dan ingin menegakkan Panji-Panji Mataram, ia tidak akan pernah mundur. Ia sudah merencanakan perang besar untuk Mataram. Pelebaran wilayah Mataram akan dilakukan dalam waktu dekat. Kalau seandainya Pandansari tak bersedia menikah dengan Paman Pekik, ibu minta kau pertimbangkan lebih baik. Sebab kau akan menjadi seorang permaisuri yang baik. Kau bisa membantu Pekik untuk mengatur segalanya. Nampaknya dia tidak memiliki pegangan yang kuat, sebab ia selalu mengabaikan nasihat rumunya. Ini untung-untungan Kanjeng Ibu. Tidak. Pandangan Kang Masmu tidak sesempit daun kelor. Cakrawala berpikirnya sangat luas, anakku. Ia memikirkan masa depan Mataram dan masa depan seluruh Kawulo. Kalau ia menyuruh aku kawin dengan Pekik, bukankah Pandansari sebagai alat? Maksudmu? Pandansari tak lebih dari sebagai umpan belaka. Pandansari, kau tidak boleh bicara seperti itu. Bukankah begitu, Kanjeng Ibu? Pandansari sebagai umpan, sebagai tumbal perdamaian. Mengorbankan diri demi kebaikan bersama. Apa salahnya, anakku? Ibu rela Pandansari menjadi umpan itu. Anakku, barangkali apa yang terjadi padamu tidak bisa lepas dari perjalanan hidup ibumu. Ibumu pun mengalami hal yang sama, Ger. Pandansari tak akan tunduk. Pandansari hanya akan mau jika Paman Pekik datang sendiri kemari. Ibu Suri Ratu Adi sangat terharu mendengarkan keputusan Putri Pandansari yang sangat bijaksana dalam menanggapi kemauan putranya. Ia tumpahkan segala kasih sayangnya pada putrinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.